Syekh Anas Qasim ya, Syekh Anas Qasim yang dari Palestina. Yang insya Allah beliau akan hadir nanti sekitaran jam 10 untuk mengisi kegiatan pengajian insya Allah nanti. Sekalian pada kesempatan ini kami mengajak pada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempatan untuk bisa menghadiri bersama pengajian sekaligus nuzulul Quran yang akan beliau peringati nanti di MI nantinya insyaallah. Nah, itu salah satu di antara untuk menenangkan hati kita, dawaul qalbi, mengobati hati, yaitu sering-sering menghadiri majelis orang-orang yang soleh. Karena memang yang banyak sudah disebutkan oleh para ulama, julusuka sa'atan fi majalisil ilmi. Duduk kita saja sesaat di dalam majelis ilmu, maka itu lebih baik daripadanya tasaddaqta bi alfi farasin. Lebih bagus daripada bersedekah dengan 1000 kuda untuk bil jihadi, untuk berperang. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain juga banyak disebutkan tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Hatta bahkan bila qalamin wala kutubah, tanpa kita membawa buku pulpen seperti majelis halaqah seperti ini, itu lebih utama. Apalagi sambil kita misalkan dapatkan ilmu itu seperti orang yang sekolah misalkan di formal, menulis dan sebagainya, lebih-lebih lagi kalau kita dari segi menghitung pahala. Namun bukan itu yang kita tujukan. Namun mudah-mudahan dengan jalan kita sering menghadiri majelis-majelis para orang-orang yang soleh dan majelis-majelis ilmu para ulama, mudah-mudahan dan jalan itu hati kita bisa terobati. Yang tadinya memang banyak kesalahan, kekurangan, dan mudah-mudahan dan lewat itu Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan memperbaiki hati kita sedikit demi sedikit sehingganya bisa menjadi qalbun salim, hati yang selamat yang akan menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatul Qur'ani, selanjutnya membaca Al-Qur'an fil mushafi afdalu minal qiraati. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala alaih, membaca Al-Qur'an di dalam mushaf afdalu minal qiraati min hifdhihi. Membaca Al-Qur'an dengan menggunakan mushaf artinya melihat langsung, memegang Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, afdalu minal qiraati min hifdhihi, lebih afdal, lebih utama daripada membaca Al-Quran dari mengingat hafalannya saja. Hakadha qalahu ashabuna wa huwa masyhur 'anis salafi radhiyallahu ta'ala anhu wa hadha laysa 'ala itlaqi. Yang ini begitu juga pendapat-pendapat yang lain dalam menurut para sahabat-sahabat kami, yaitu para ulama dalam Imam Syafi'i, para sahabat-sahabat Imam Nawawi rahimahullahu taala alaihim. Wa hal masyhur 'anis salafi. Dan inilah pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama-ulama salaf. Bal in kana al-qari'u min hifdhihi yahsulu lahu min at-tadabburi wat-tafakkuri wa jami'ul qalbi wal basari aktsaru mimma yahsulu lahu min al-mushafi. Jika yang membaca Al-Quran dengan melihat, memegang langsung, itu mentadaburkan, langsung memahami, mengkajinya sendiri, artinya mendalami apa makna isi yang terkandung dalam Al-Quran tersebut, itu yang lebih afdal. Jika fal qari'atu minal hifdhi afdalu, maka membaca Al-Quran dengan cara lewat hafalan itu lebih afdal. Oh, okay.
Yang kalau misal, kalau yang satu membaca Al-Quran, dia belum tahu maknanya, cuma sekedar baca saja. Sedangkan yang menghafal ini, dia bisa mentadaburkannya, memahami, dan langsung dia ambil pelajaran dan bisa memahami apa yang ada dalam Al-Quran yang dia baca tersebut, yang dia hafal tersebut. Nah, kalau yang seperti itu lebih afdal orang yang membaca Al-Quran lewat hafalannya. Yang membedakannya yaitu hanya bagaimana dia bisa mengambil pelajaran, mentadaburkan isi Al-Quran tersebut. Nah, kalau wa innas tawiya faminal mushafi afdal. Nah, kalau setara artinya ya sama-sama sekedar membaca saja, tidak ada yang lebih. Yang satu hanya sekedar menghafal, mengurojakan hafalan. Yang satu membaca Al-Quran dengan cara melihatnya dalam mushaf langsung. Wahaza final mushafi afdalu. Kalau yang sama seperti itu, baca dengan mushaf itu lebih afdal. Wahada muradus salafi. Dan inilah penjelasan daripada ulama-ulama salaf. Begitu juga yang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaihi sebutkan dalam kitab beliau yang lain, yaitu dalam At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Dalam kitab Tibyan tentang adab fi Hamalatil Quran, adab membawa dan mempelajari pegang Al-Quran. Beliau juga menyebutkan bahwasanya membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih afdal, lebih utama. Karena apa? Selain kita membacanya, artinya dalam mulut kita, bibir kita mendapatkan pahala daripada menggerakkan baca kalamullah, juga mohon maaf pandangan penglihatan kita bisa langsung melihat Al-Quran. Begitu juga tangan kita bisa langsung memegang dan menyentuh mushaf Al-Quran. Yang semuanya itu dalam gerak-geriknya, perbuatannya mendatangkan keberkahan daripada Al-Quran tersebut yang dilihat, dipegang, apalagi dibaca, lebih-lebih ditadabburkan, dipahami. Sehingganya itulah penyebabnya lebih afdal daripada hanya sekedar dihafal saja, diulangi lewat hafalan saja. Waja'at athar min fadilatir raf'is shauti bil qiraati. Selanjutnya yaitu athar. Artinya athar itu yaitu pendapat, qaul daripada para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memang sudah beliau semua dengarkan juga daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Raf'us shauti dan bifadilatihi bil qiraati. Tentang bifadilatir raf'is shauti bil qiraati, tentang keutamaan, kelebihan mengangkat suara atau membesarkan suara, bersuara teranglah ketika membaca Al-Quran. Wa bifadilatil israri, dan keutamaan daripada membaca dengan cara sir, artinya dengan cara tidak terlalu keras, cuma baca pelan, kecil suaranya. Qala al-ulama'u wal jam'u bainahuma anna al-israra ab'adu min ar-riya'i fa huwa afdalu. Menurut para ulama, kata Syekh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih, bahwasanya annal israra, membaca dengan cara sir, artinya tidak terlalu kencang kita baca, dengan suara pelan, suara kecil. Ab'adu minar riya'i fa huwa afdal, lebih utama, kata beliau ini, kata para ulama, membaca dengan cara sir lebih afdal daripada membaca dan cara jahar. Dengan ketentuan apa? Di annal israra ab'adu minar riya', karena dan membaca sir itu sangat jauh, ab'adu, lebih jauh kita daripada berbuat riya. Ini kalau yang kita masih pemula, kita
kita masih baru-baru, mohon maaf, yang kan orang-orang itu beda tingkatan yang sudah memang tidak perlu, tidak butuh, tidak terpengaruh sama omongan orang, sanjungan orang. Itu orang-orang yang khos, orang-orang yang khusus. Kalau memang yang kita yang baru-baru misalkan baru kita lagi bagus bacaan kita sambil menadakan ini dan itu, ingin untuk didengar orang, ingin seperti itu, maka yang seperti itu modelnya membaca sir lebih utama, lebih afdal daripada membaca dengan cara jahar, membaca dengan cara terang. Lebih bagus yaitu dengan cara sir dia baca. Fa'illam yakhaf atau fa'illam yakhafir riya'a fal jahru afdal. Tapi kalau tidak khawatir, artinya sudah tidak memperdulikan hal yang seperti itu, tidak khawatir dengan orang yang memujinya ataupun mencemooh dan sebagainya misalkan, fal jahru afdal, maka membaca dengan cara jahar, membaca dengan cara jelas itu lebih utama, lebih afdal. Bisyartin, dengan syarat an la yu'addiya ghairahu min musalla aw naim aw ghairihima. Tapi ada syaratnya, walaupun kita juga sudah bisa menjaga hati kita. Nih dari segi diri kita misalkan, kita bisa menjaga hati kita, bisa menjaga diri kita dari omongan orang, dari sanjungan orang atau kebaikan orang lah untuk mau menyanjung dan mengangkat kita misalkan, atau sebaliknya merendahkan kita dengan mengaji, membaca dengan baik itu. Selain itu juga syaratnya apa membaca jahar itu? Dengan syarat an la yu'azziya ghairahu, tidak mengganggu orang lain. Minal musalli, seperti orang yang sholat, au naim au maridin wa ghairihima, seperti orang yang sedang tidur misalkan, atau yang lain sebagainya seperti orang sakit. Itulah sebabnya Imam Nawawi rahimallahu taala alaih mengajarkan kita juga dalam hal beribadah, walaupun itu menyangkut ibadah, misalkan seperti membaca Al-Quran tadi, beliau juga tetap artinya mengedepankan untuk kemaslahatan kebaikan bersama. Seperti ini contohnya, jangan sampai kita mau melakukan kebaikan, yaitu membaca Al-Quran yang memang baik, tidak ada yang meragukannya, ataupun membaca yang lain lah misalkan. Sedangkan di samping kita orang yang sholat, nah maka untuk menghargainya, untuk menghormati sesama, maka kita agak lebih lebih rendah suara kita untuk menghargai orang yang sedang sholat tersebut. Begitu juga orang yang sedang tidur misalkan, kalau sudah kita tahu tadi sudah kecapean misalkan, membangunkan orang sahur atau tadarusan sampai tengah malam misalkan, mau istirahat, tiba-tiba dia membaca Al-Quran keras suaranya di sampingnya lagi, sehingga yang satu tidak bisa istirahat, tidak bisa menenangkan dirinya sejenak untuk beristirahat, kecapean mungkin, sehingga dia terganggu, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Lebih bagus yaitu dengan cara sir, dengan cara pelan dia baca dulu. Au ghairima au maridin misalkan, atau orang yang sakit, yang mohon maaf apalagi yang sakit gigi, itu kita kencang suara kita sambil membaca di dekatnya. Semakin misalkan dia sakit gigi, dia dengarkan, terganggu misalkan dia, maka lebih bagus kita yang membacanya dengan cara pelan caranya. Bukan disalahkan untuk membaca Al-Quran, tapi agak dikurangi suaranya, dibaca dengan cara sir. Wa dalil fadilul jahri annal amala fihi aksarun wa li'annahu yata'addi nafahu ila ghairi. Memang membaca dengan cara jahar itu annal amala fihi aktsaru, memang banyak diamalkan atau dikerjakan oleh para ulama juga yang lain. Wa li'annahu yata'adda
nafa'ahu ila ghairihi. Begitu juga kalau memang di antara dalil-dalilnya dalam keutamaan yang jahar, keutamaan yang sir daripada yang jahar tadi, seandainya lebih bermanfaat. Nih, kalau yang baca dan jahar itu lebih afdal selain mengganggu yang lain dalam keadaan-keadaan yang tertentu tadi, juga dengan syarat al-amala fil aksar, mendatangkan banyak manfaat, nafa'u ila ghairi, kepada yang lainnya. Misal seperti contohnya kita mengaji untuk didengarkan kepada muridnya yang lain, atau mengajarkan mengaji misalkan. Tidak bagus, tidak baik kita dengan cara kecil suara kita. Lebih afdal, lebih utama dengan cara jahar, jelas, supaya murid atau yang mendengarkan terang dan jelas dia pahami apa yang diajarkan. Ya mohon maaf, orang-orang tua yang dulu yang tidak yang tidak bisa mengkaji langsung membaca Al-Quran, hanya sekedar mendengarkan saja. Banyak kita dengar juga bacaannya ya sesuai apa yang dia dengar, kata beliau. Dia ikuti, padahal yang sesuai bacaannya ya beda. Hanya itulah sebabnya mungkin banyak yang masih belum bisa baca atau apa misalkan dari anak-anak. Maka dari guru yang mengajarkan, seandainya yang itu yang lebih bermanfaat, yang banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya, diantaranya itu tadi mengajarkan itu, maka dengan cara jahar lebih afdal, lebih utama. Juga diantara dalilnya jahar itu membaca dengan cara terang dan jelas itu, atau lebih bersuara lantang itu daripada bersuara pelan. Diantara dalilnya juga yang lebih afdal, wali annahu yuqadul qalbahul qari. Karena dengan cara membaca jahar itu, seorang pembaca yang mengaji itu semakin bertambah bangun semangatnya, semakin bersemangat, semakin giroh untuk membaca Al-Quran. Artinya tidak kita cepat ngantuk kalau membaca dengan cara jahar. Mungkin kalau dalam pelan, lama-lama kita mau tidur saja. Makanya tadi anjurkan itu, makanya lebih afdal, lebih utama kita membaca dengan cara jahar. Wa yajma'u hammahu ilal fikri wa yasrifu sam'ahu ilahi. Nah, mengumpulkan pikiran kita, pemahaman kita untuk memikirkan apa yang kita pelajari, baca di Al-Quran itu juga, supaya sambil kita mentadabburkan seperti tadi, sambil kita perhatikan. Artinya tidak hanya sekedar kita baca lewat saja, juga sambil kita pahami satu demi satu ayat per ayatnya. Oh, ini maksudnya. Sambil kita ambil pelajaran apabila lebih yang ada terjemahan Al-Qur'annya, untuk kita sambil memahaminya sedikit demi sedikit untuk mempelajarinya. Wa yasrifu sam'ahu ilahi, begitu juga untuk memperdengarkan diri kita apa yang kita baca. Mungkin ada yang masih kurang dalam bacaan Al-Qur'an kita. Nah, di situ juga sambil kita belajar. Karena apa? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya yang namanya kita mengajar itu bukan kita memberikan ilmu saja, tapi juga kita mengajar diri kita. Karena masih banyak kekurangan kita. Ya mohon maaf, apalagi yang namanya kita tidak pernah belajar dari ahlinya misalkan. Makanya itulah sambil kita belajar, sambil kita mengulang-ulang mungkin yang ada kita lupa dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita buka daripada ilmu-ilmu tajwid. Ya, walaupun memang kita bisa atau apa, itulah yang namanya kita manusia terkadang lupa. Itulah sebabnya sambil kita belajar, memperdengarkan diri kita tatkala membaca Al-Quran dengan cara jahar, itu lebih afdal, supaya kita bisa untuk memperdengarkan diri kita dan memperbaiki bacaan-bacaan kita sendiri. Wali annahu yatradun naum. Nah, ini seperti tadi juga sebaliknya yang mendatangkan ghirah tadi.
Karena dalam membaca jahar juga lebih afdal. Karena apa sebabnya? Menghilangkan ngantuk, artinya meminimalisir untuk kita cepat mengantuk, mau tidur. Wa yazidu fin nasyad, menambah untuk kita semakin girah untuk membaca Al-Quran, semangat. Wa yuqazu ghairuhu minan naimi wa ghafil wa yanshaduhu. Begitu juga seandainya ya banyak orang yang tidur, misal contoh di masjid ini, sulit dia mau bangun, padahal ini sudah mau sahur, sudah mau subuh misalkan, tidak mau bangun. Apa kita baca dan cara jahar untuk membangunkan mereka supaya bisa mengerjakan sholat atau mengerjakan sahur seperti yang lainnya yang baik. Famata hadarhu syai'un min hadhihi niyat fal jahru afdalu. Demikian itu kalau bisa kita menghadirkan niat kita yang baik untuk membangunkan orang, mengajak saudara-saudari kita membaca Al-Quran, untuk memperbaiki diri kita misalnya seperti tadi, fal jahru afdal. Maka membaca dengan cara jahar, membaca dengan cara jelas itu lebih utama, lebih afdal daripada membaca dengan cara sir, dengan cara pelan. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar wa barakatan wa kifayatan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini nggih. Sekali lagi kami ingatkan, kami himbau pada bapak-bapak hadirin apapun jamaah yang mendengarkan, kalau ada kesempatan luang waktunya untuk bisa menghadiri pengajian daripada Syekh siapa? Syekh Anas Qasim ya. Syekh Anas Qasim dari Palestina. Insyaallah nanti sekitaran jam 10 beliau hadir nanti di MI. Untuk kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh beliau daripada ilmu-ilmu yang disampaikan. Salah satu juga beliau itu seorang imam di Yordania. Selain beliau juga jadi dokter muda, juga beliau seorang ulama dari Palestina memang asal beliau, tapi terbuang seperti yang banyak kita tonton di videonya. Terusir beliau pindah ke Yordania. Di situ beliau jadi imam jadinya. Yang insya Allah beliau akan membawa dakwah-dakwah untuk menyemangati kita. Jangan sampai kita yang aman, kita yang tidak ada pengeboman ini dan itu di tempat kita, malah kita semakin lemah untuk beribadah lebih-lebih pada bulan suci Ramadan ini. Sedangkan saudara-saudari kita saja yang di Gaza sana, di Palestina tetap bersemangat. Walaupun ya setiap hari kata beliau bom menghantuinya. Tapi itulah salah satu perjuangan mereka, para saudara-saudara kita yang ada di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati saudara-saudari kita semuanya yang di sana, dan segera untuk mudah-mudahan dipertolongkan dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita berdoa tutup, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak yang lain? Baik, Mbah. Nah, kalau tidak ada, insya Allah ya kita cukupkan saja. Mungkin mau persiapan apa juga nanti ini untuk menyambut beliau nanti. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dalam mudzakarah pagi ini. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita semangat, kesehatan, keafiatan untuk menjalani ibadah puasa Ramadan ini yang tidak terasa kita sudah di pertengahan Ramadan. Di pertengahan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa mencukupkan dan bisa mendapatkan, meraih yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin,
orang-orang yang bertakwa melalui puasa yang kita jalani dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kurang lebihnya mohon segala kesalahan serta kehilangan